Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guru-guru hebat, terutama bagi rekan-rekan guru yang mengajar di daerah 3T, terluar, terpencil, dan tertinggal. Tapi yang pastinya kita harus menjadi guru yang terdepan bagi peserta didik kita. Perkenalkan, nama saya Salbiah SPD. Saya merupakan seorang guru yang mengajar di instansi SMA Negeri 2 Moro, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Sekaligus saya merupakan mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021, Angkatan 4 di Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan proses pembelajaran siklus 2 yang akan saya laksanakan secara luring tentunya di sekolah saya sendiri, yaitu di SMA Negeri 2 Moro. Berikut ini merupakan video pembelajaran yang saya sajikan. Selamat menyaksikan! Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan di air yang mengalir sebelum makan. Hebat. Nah, sebelum itu cikgu absen dulu ya, Nak. Asti, Arya, Azlina, Dio. Wah, semuanya hadir ya. Hebat. Tangan kita semua. Nah, sebelum kita membahas
yaitu pada bait pertama, di masa pembangunan ini Tuhan hidup kembali dan bara baku menjadi api. Nah, rima yang digunakan dalam puisi Diponegoro dominan dengan huruf I. Contohnya, pada bait di masa pembangunan ini I. Tuhan hidup kembali I. Dan bara kabur menjadi api I. Jadi rima yang digunakan adalah huruf I. Ya, benar sekali. Setelah materi yang sudah dijelaskan oleh Azrika, kemudian ada contoh analisis untuk membangun puisi. Ada yang ingin ditanyakan, nak? Ayo, Ibu. Cepat kali. Iya, coba Arya. Apakah judul dan tema sama? Apakah sama judul dan tema itu? Sama nggak judul dan tema? Iya. Iya. Judul itu merupakan bagian dari tema, sedangkan tema induknya judul bagian dari induknya. Misalnya temanya tentang bunga, judulnya bunga rafflesia, bunga kamboja, seperti itu. Paham kan? Paham. Jadi beda ya, antara judul dan tema itu berbeda. Makanya ketika kita ingin menulis puisi, kita harus tentukan dulu tema kita tentang apa. Entah tentang ibu, tentang ayah yang berjuang di lautan mencari rezeki, terserah. Yang penting kita tentukan dulu tema kita itu tentang apa, baru kita tentukan judulnya. Paham? Paham. Ada lagi yang kita tanyakan? Siap. Nah, kalau semuanya sudah paham, sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, coba perhatikan PPT yang di depan. Tugas kalian adalah menganalisis unsur-unsur pembangun yang terdapat pada puisi Aku karya Khairil Anwar. Paham, nak? Paham, Ibu. Waktu cek edukasi 15 menit dari sekarang. Sudah siap, nak? Siap untuk menampilkan? Siap. Kelompok berapa yang mau menampilkan hasil analisis serta pembacaan puisinya untuk dikoreksi oleh kelompok lainnya? Ayo. Kami Ibu. Kelompok satu. Kelompok satu. Ayo coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baik, pada hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Presentasi yang pertama yaitu pembacaan puisi Aku karya Khairil Anwar yang akan dibacakan oleh teman kami Sofia Safika. Pada Sofia kami silakan. Kata Sofia yang ini agak sedikit mengganggu untuk pembacaan puisi. Apakah boleh dilepaskan? Cikgu takutnya nanti jatuh-jatuh. Boleh? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar lagi, nak. Dengar lagi. Ya, di sini jangan nanti fokus ya. Aku karya Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau, tak perlu seduh sedang itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya yang terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meragam, menerjang. Baik, itulah tadi pembacaan puisi yang ditampilkan oleh teman kami Sofia Safika. Untuk teman-teman boleh kasih tepuk tangan yang penuh untuk teman kami Sofia Safika. Baik, presentasi yang kedua yaitu pembacaan analisis unsur-unsur pembangun puisi yang akan dibacakan oleh teman kami Zara Turjana. Pada Zara kami persilakan. Baiklah, saya akan membacakan analisis dari puisi Aku karya